Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat engineer, kembali lagi di channel ID is Engineer. Nah, apa kabar kalian semua? Semua kalian baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini dalam memenuhi atau menyelesaikan tugas dari mata kuliah kulikuler, nah kami dari channel ID is Engineer akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat di luar sana, dan akan kami membuat suatu inovasi yang dapat membantu masyarakat yang ada di luar sana. Nah, apa saja sih yang akan kami bahas terkait permasalahan yang ada di luar sana? Nah, sebelum memasuki video diskusinya, kami berharap kepada teman-teman engineer di luar sana untuk bisa membantu kami dalam like video ini, dikarenakan like kalian sangat membantu dalam penilaian tugas ini. Tanpa basa-basi, tanpa banyak bicara lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke, let's go. Ya baik teman-teman, berkaitan dengan tugas kurikuler, saya melihat sepertinya ada 3 masalah utama yang paling sering kita jumpai di masyarakat. Contohnya itu ialah masalah konversi energi, kemudian masalah air bersih, dan yang terakhir adalah pemanfaatan limbah. Apakah dari teman-teman ada memiliki inovasi sederhana yang mungkin dapat kita manfaatkan nanti? Iya, yang saya tangkap tadi ada mengenai air bersih. Iya. Dan dari pengalaman juga saya pernah ada kegiatan di organisasi pengabdian itu di daerah Maros. Oh, di Maros. Pekali namanya, kecamatan Pekali atau desa Pekali itu. Dia ternyata ternyata masyarakat yang di desa Pekali itu dia beli air. Jadi air tawar dia beli di yang di daerah-daerah perkotaan. Oh iya. Satu tandan itu tidak tahu berapa harganya. Artinya ini merupakan keresahan dari masyarakat di sana. Oh, mereka sangat sulit artinya menghasilkan air bersih ya. Dan kalau dia bilang juga ini masalah pasti bukan di daerah situ saja, daerah pesisir yang lain mungkin juga mengalami hal begini. Jadi saya rasa bagus kalau kita adakan di situ desalinasi air laut, di mana air lautnya bisa dimanfaatkan untuk sebagai air konsumsi. Jadi masyarakat di sana lagi tidak membeli lagi air satu tandan dia berapa. Jadi dia bisa mengubah air laut di sekitarnya menjadi air yang bisa dikonsumsi dengan aman. Oh ya, artinya mereka dapat memproduksi air tawar secara mandiri ya. Iya. Nah, kemudian teknologi apa sih yang bisa kita berikan? Teknologi ini Tidaknya. mungkin di tangan saya samping ini ada syarat Ya, teknologi. mungkin saudara punya Menyambung dari perkataan keresahan masyarakat di sana, salah satu teknologi yang bisa kita tawarkan itu solar desalinasi. solar desalination. Seperti dia memanfaatkan tenaga surya. Seperti pada gambar ini kan. Oh iya. Di sini ada seawater tank, artinya apa namanya, tangki air laut, kemudian dimasuk ke dalam satu wadah tertutup, yang di atasnya ada gelas atau kaca. Oh jadi yang ini kaca ini. Iya, didesain miring sehingga nanti air laut yang masuk dalam sini menguap oleh radiasi matahari. Nah, seperti pada gambar solar radiation. Nanti air laut akan menguap dan mengembun di kaca ini. Mengapa dia didesain miring? Sehingga nanti embun-embun yang ada di kaca turun ke sini, masuk ke fresh water tank atau tangki air bersih. Ini sangat menarik. Sehingga dari apa yang masuk itu air laut kalau nanti menjadi air tawar. Ya, seperti itu. Berarti teknologi ini kita memanfaatkan radiasi sinar matahari ya. Seperti itu. Sederhana, terlalu sederhana ini, teknologi sederhana. Oh iya, ini sepertinya memang sangat bisa untuk diaplikasikan. Iya, sangat bisa diaplikasikan untuk masyarakat Pekali dengan keresahannya tadi. Iya. Ini bisa menjadi salah satu teknologi. Oh, berarti dari sini air lautnya kita masukkan di sini ya. Iya. Nah, kemudian nanti di sini dia ada kerannya. Sini ketika dibuka airnya masuk di sini. Kemudian air ini ketika terkena sinar matahari akan menguap dan kemudian mengembun di kaca ya. Iya. Nah, setelah mengembun, air ini kemana? Air ini Itu ke tadi mengapa didesain miring kacanya,
sehingga nanti embun-embun air ini turun ke sini, Oh iya iya iya. sehingga tertampung di tangki air tawar. Oh iya iya iya. Berarti di sini air bersihnya sudah dapat dikonsumsi seperti itu. Iya. Oh bagus bagus. Kalau saya sepakat kalau Saya, teknologi seperti saya ini sangat harus setuju untuk masalah ini. dimanfaatkan. Untuk masalah desi, masalah air bersih ini cukup sederhana dan sangat bisa untuk diaplikasikan. Artinya ini salah satu solutif untuk masyarakat di sana. Nah betul. Kalau ini saya setuju. Ya mungkin kamu saja. Atau mungkin ada masalah lagi tadi? Eh, Masalah apa? ya ada salah satu masalahnya itu konversi energi. Konversi Di mana konversi energi ini mencakup sangat luas, tapi salah satunya itu yang bisa kita jumpai biasanya itu bagaimana untuk memindahkan air, memindahkan air, tetapi di tempat itu tiada listriknya. Nah, dari kami temukan solusi. Saya pernah melihat video, dia sistemnya seperti pompa ram ya. Di video itu air itu dipindahkan dari sungai yang letaknya lebih rendah dari sawahnya lebih tinggi, kemudian dia menggunakan drum plastik. Di video tersebut digunakan dua drum plastik ini dihubungkan satu dan yang lainnya, kemudian ada pipa yang terhubung langsung ke sungai. Nanti di sini diberi outlet pipa yang mengarah langsung ke sawah. Nah, setahu saya sistem kerjanya ini mirip seperti pompa ram. Di sini dia memanfaatkan vakum yang terbentuk di dalam drum ini. Sepertinya air di drum ini diisi pertama-tama diisi dengan air, kemudian setelah pipa keluarnya ini dibuka, air yang ada di dalam akan mengalir keluar otomatis di dalam drum ini akan vakum, sehingga perlu ada fluida yang masuk untuk menggantikan air yang keluar. Jadi muncullah daya hisap di sini. Dan ini sangat sederhana menurut saya dan sangat bisa untuk dimanfaatkan nantinya. Mungkin dari saudara Yusril ada alternatif lain? Kalau ini masalah pipanya, masalah ketinggiannya, tadi dilakukan survei juga karena mengingat saya juga pernah juga menonton suatu video yang hampir sama persis kerjanya, tapi ini tergantung ketinggiannya. Misalnya ini ketinggiannya sawahnya 1 meter, berarti air yang dihisap di sini tekanannya sama dengan 0,01 bar misalnya. Jadi jumlah air yang dihisap di sini akan sama dengan ketinggian di sini. Oh ya seperti itu. Jadi ini bergantung kepada ketinggian juga. Iya. Kemudian selain pompa ram mungkin ada alternatif lainnya. Mungkin saudara pernah menonton video yang lain kah, atau mungkin solusi yang beda daripada sekedar memindahkan air, mungkin seperti pemanfaatan energi angin, atau belum? Saya belum menonton yang pemanfaatan energi anginnya, cuma Iya. tentang ini saja yang saya nonton. Artinya di sini kita tidak perlu lagi menggunakan pompa untuk menghisap air di sungai, Ya, Tidak. teknologi. yang berlaku sebagai pompa di sini ya ini Iya, drum. pompanya ya. Mungkin ini masih bisa dianggap pompa, cuma dia tidak menggunakan listrik. Artinya katanya ini free energi. Bagaimana? Apakah kalian Artinya setuju ini dengan ini? sepakat juga karena pasti untuk di desa-desa yang belum ada listrik, suplai listrik ke daerahnya, teknologi sederhana seperti ini pasti bermanfaat Iya, sebagai saya jujur saat saya melihat videonya ini sungguh terkesan langsung. Iya, sangat terkesan karena ini sangat simpel saya. Bayangkan hanya dengan drum kamu bisa pindahkan air dari sungai. Iya. Nah, Saya ini sepakat pasti sekali. sangat
desain. inovasi teknologi. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan ini selain daripada destinasi Solar tadi, desalinasi itu. desalinasi solar. Mungkin Biasa apa lagi pembahasan di yang ketiga tadi apa? Nggak ada juga. yang ketiga itu pemanfaatan limbah. Cuma sejauh ini belum ada. Tapi soal masalah pemanfaatan limbah, saya pernah dengar cerita dari seseorang di daerah Luwu. Ya. Katanya mereka masyarakat yang membudidayakan ikan, ketika pada saat proses pembenihan ikan, di empang itu hidup ikan-ikan lain yang memang secara alami ada tinggal di situ. iya. Dan jumlahnya itu sangat banyak. Banyak. Iya, ikan mujair Iya. katanya. Kemudian sebelum bibit ikan dimasukkan, ternyata ikan-ikan yang sudah ada di dalam perlu dibersihkan dulu agar tidak menjadi penghambat untuk ikan yang Biasanya dibersihkan dengan cara apa itu? katanya itu ikan yang ini dibersihkan dengan cara dijala ya, kemudian atau diracun. Nah, saking banyaknya ikan-ikan ini malah dibuang. Artinya ikan Tidak dimanfaatkan. mujair tersebut dijadikan limbah begitu. Iya, dia jadi limbah dan tidak bermanfaat. Nah, saya pikir bagaimana caranya agar ikan mujair ini bisa bermanfaat, karena jumlahnya yang banyak dan mengingat rasanya ikan mujair itu dagingnya empuk, enak. Enak. Dapat dimakan. Pola juga pernah makan enak juga. Iya. Cuma saya belum mendapatkan ide tentang pemanfaatannya bagaimana. Mungkin akan lanjut kita Ya, diskusikan mungkin lagi. kita lagi bahas nanti ke depan lagi masalah tadi pemanfaatan limbah. Mungkin cukup. Ya kayak mungkin diskusi tadi sudah ada Cukup dua. jelas ya dari saudara, saya rasa cukup jelas. Mungkin dari kami juga cukup jelas. Mungkin cukup diskusi kita kali ini. Oke, terima kasih.